Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pemrograman web dengan judul Wedding Organizer Website. Sebelumnya, saya Saidina Aulia dengan NIM 034. Saya Alvinur Hidayah dengan NIM 016. Saya Diana Fitri dengan NIM 044. Baik, sebelumnya di sini saya Saidina Aulia dengan NIM 034 akan menjelaskan mengenai analisa dan desain website kami, yaitu Wedding Organizer Website dengan nama Deviant Company. Sebelum itu, saya juga akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kelompok kami memilih Wedding Organizer Website sebagai proyek UAS kami. Seperti manusia pada umumnya, setiap orang seperti yang kita ketahui pasti berkeinginan atau memiliki kebutuhan untuk menikah. Dan untuk melaksanakan sebuah pernikahan pasti membutuhkan sebuah perencanaan. Dan seiring berjalannya waktu pula, kebutuhan manusia akan perencanaan tersebut menjadi semakin kompleks. Untuk memenuhi kebutuhan tersebutlah, kami terpikir untuk membangun sebuah website yang berfungsi sebagai portal atau penghubung dan bertujuan untuk mempertemukan pengguna dengan vendor-vendor pernikahan terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan tujuan tersebut, maka yang menjadi sasaran dari proyek kami atau website kami yaitu sepasang pengantin dan juga vendor-vendor pernikahan yang membutuhkan sarana pemasaran yang bagus. Mengingat lingkup produk website kami yaitu menghimpun vendor-vendor terbaik dari kota-kota besar di Indonesia yang tersebar secara merata. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai analisa desain dari website kami, di mana fitur-fiturnya terbagi menjadi yang pertama ada halaman utama, halaman about, halaman review, portofolio, blog, dan juga halaman kontak. Dan konsep desain dari website kami sendiri di sini menggunakan warna utama ungu, biru, krim, dan hitam karena menyesuaikan dengan tema wedding organizer yang cocok dipadukan dengan warna soft dan terkesan elegan sesuai dengan konsep kami yaitu wedding organizer. Dan tipografi website juga memilih font dan ukuran yang sesuai dengan selera user sehingga tampilannya terlihat user friendly dan supaya mudah dan nyaman digunakan oleh pengguna website. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daftar pengguna yang sudah saya jelaskan sedikit di awal bahwa website ini dibangun dengan customer dan vendor sebagai sasaran utamanya. Sesuai dengan tujuan dibuatnya website ini yaitu untuk mempertemukan pelanggan dengan vendor pernikahan terbaik, juga sebagai media pemasaran bagi vendor pernikahan atau biasa disebut sebagai wedding organizer. Di sini customer tujuannya supaya mempermudah user atau pelanggan menggunakan sistem layanan berbasis online ini dalam mencari sebuah kebutuhan seperti calon pengantin ingin mencari sebuah vendor guna kebutuhan acara pernikahan mereka. Dan keuntungan bagi vendor sendiri bisa mempermudah vendor dalam menggunakan sistem layanan berbasis online dalam mencari sebuah target pelanggan. Selanjutnya mengenai tampilan website akan saya jelaskan. Pertama di sini ada home atau tampilan awal yang terdiri dari menu-menu di atas seperti berikut. Ada menu home, about, review, portfolio, theme, menu blog, dan juga menu kontak seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Selanjutnya, tampilan selanjutnya yaitu alasan mengapa pengguna harus memilih kami atau memilih Deviant Company sebagai alternatif mereka dalam menemukan vendor terbaik untuk acara pernikahan mereka. Selanjutnya masih di menu home, di sini juga kami perlihatkan mengenai layanan-layanan apa saja yang disediakan oleh vendor. Selebihnya bervariasi tergantung dari vendor itu sendiri. Di sini juga kami menampilkan menu kontak us supaya user dapat mengajukan pertanyaan apabila menemukan beberapa kendala mengenai penggunaan website ini. Di sini juga ada mengenai kelebihan dari website kami yang kami tampilkan di menu home. Dan sekilas mengenai blog yang kami tampilkan sebenarnya ada di menu blog, tapi kita tampilkan beberapa rekomendasi di menu home.
Selanjutnya di menu yang paling bawah juga kami sertakan alamat dan fitur-fitur yang tersedia di website kami, yaitu website Divian Company atau divian.co. Selanjutnya ada menu About, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Di sini merupakan gambaran dasar atau gambaran secara keseluruhan mengenai website kami. Selanjutnya ada menu Review yang memuat feedback dari user untuk membagikan bagaimana pengalaman mereka dengan vendor-vendor terbaik mereka, atau membagikan bagaimana feedback yang mereka rasakan setelah menggunakan website kami. Kemudian di menu review juga kami tampilkan beberapa rekomendasi wedding venue yang bisa mereka pilih, kemudian ke menu inti yaitu testimoni dari mereka, yang menjadi bagian inti dari menu review. Selanjutnya portofolio yang memuat berbagai macam daftar vendor yang sudah dipesan oleh user dan juga apa saja layanan vendor yang disediakan kepada user. Selanjutnya adalah tim. Di menu tim ini adalah menjelaskan siapa saja yang membangun website tersebut, yaitu dari kami sendiri kelompok 4. Kemudian blog dan juga menu kontak. Oke, berikut yang dapat saya sampaikan mengenai analisa dan desain dari website kami. Selanjutnya mengenai pengkodean akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Alvin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian pengkodean dari website wedding organizer. Di sini ada beberapa navbar, yaitu about, index itu bagian halaman, portfolio detail, portfolio, review, themes, dan kontak. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian indeks, di mana di sini ada bagian titel itu merupakan judul dari sebuah website. Terus ini bagian gambar dari ikon website tersebut. Kemudian ini untuk menghubungkan ke bagian style CSS. Dan di sini ada di bagian hidden, yaitu penampilan dari sebuah website di Venture atau nama website kita. Ini bagian navbar. Dan ini bagian tagline atau tema website. Dan ini sama juga. Ini bagian button get started. Kita akan terhubung ke bagian website kita. Kemudian ada beberapa elemen lagi, yaitu watch video. Di sini akan ke direct langsung ke bagian URL YouTube tentang pernikahan. Kemudian ini bagian di bagian why choice us, yaitu bagian tentang website kita. Di bagian our vendor ini akan menampilkan beberapa menu yang disediakan dari website kita. Ada wedding plan, MUI, photographer, dan lain-lain. Di sini di bagian bawah ini akan bagian call to action section, di mana kita akan terhubung ke bagian kontak ketika mencet kontak us. Di sini sama juga tentang menampilkan tema kita tentang website. Kemudian di paling bawah itu di bagian footer bagian bawah itu menampilkan bagian useful link mengenai navbar tersebut di atas. Di antaranya home, about us, review, term of service, dan privacy policy. Ini bagian kontak us merupakan alamat dari website kita dan nomor telepon dan email. Selanjutnya di bagian about, yaitu sama, ini bagian judul, ini style CSS ke bagian CSS.
Ini navbarnya. Eh, ini bagian tentang website kita. Sama seperti halaman home. Selanjutnya kita akan ke bagian portofolio. Sama juga ini bagian judulnya wedding organizer. Kemudian di portofolio ini ada beberapa foto yang sudah yang disediakan oleh eh, website kita ya. Yaitu yang pertama ini bagian image SRC merupakan alamat gambar untuk yang ditampilkan ini. Sama ada wedding plan, MUI, fotografer, catering, wedding plan, dan seterusnya. Sama yang di bagian footer itu sama saja dengan di bagian home atau index HTML. Nah, di bagian review ini ada testimoni dari beberapa klien yang sudah memesan dari website kita. Di sini ada kalian dari Prodi MI atau manajemen informatika. Yang pertama itu di bagian testimoni itu dari D4 analis kesehatan. Kita bisa memasukkan nama atau prodi klien yang bernama Abdul Syafi. Selanjutnya ini ada Alwan Rofiki dari D4 sendiri, D4 Manajemen Informatika. Sama juga dari ini cuma dari angkatan 20. Sama juga angkatan UI, D4 Manajemen Informatika. Selanjutnya di bagian kontak PHP itu eh, ada titel juga sama judulnya. Ini bagian ke CSS, terhubung ke CSS. Ini navbarnya sama juga kayak bagian indeks indeks. Ini untuk menginput sebuah email dengan placeholder nama akan eh, di dalam form. Sama juga ini your name, your email, subject, kemudian message. Kemudian ini submit button yaitu send message. Selanjutnya saya akan jelaskan di bagian kontak proses penginputan database. Yang pertama ini pengkoneksian. Yang pertama ada kelas koneksi di bagian localhost. Ini di bagian bawah di private bagian database. Nama dari website kita, database website kita adalah Devian. Kurang lebih seperti ini pengkodeannya. Kemudian di bagian kontak proses, ini di bagian insert to kita akan menginput sebuah ID, nama, email subject, dan message, kemudian value-nya sama. Ini jika include berhasil, akan menotifikasi pesan berhasil, akan bertuju ke indeks HTML. Kemudian jika pesan gagal, kita akan mendapat notifikasi pesan gagal dan tetap di bagian konteks HTML. Selanjutnya di bagian eh, CSS. Di sini ada tiga warna ya, primary, warna pertama, warna kedua, dan warna defaultnya itu ada warna hitam, ada ungu muda, dan ungu, ungu lebih tua. Kurang lebih seperti ini CSS-nya. Di bagian section ini paddingnya itu 30 pixel. Untuk bagian atas margin buttonnya 0. Ini bagian scroll scroll bagian web kurang lebih seperti ini ya. Mana ya? Nah ini kalau misalnya dipencet scrollnya akan terus ke atas. Itu bagian scroll. Nah selanjutnya di bagian
mobile device. Selanjutnya ini di bagian hero atau hero hero background atau di bagian depan hero. Di bagian ini ada button get started. Kurang lebih seperti ini pengkodeannya. Ini button hover setelah diklik itu warnanya akan muncul seperti warna RGB ungu. Ini sama juga di bagian button watch video. Kurang lebih seperti ini. Ini di bagian halaman indeks WCOS asing tadi, ini di bagian indeks HTML, ukurannya kayak gini, backgroundnya itu warna putih. Eh, Kurang lebih seperti ini di bagian blok-bloknya, misal ada blok yang di post, ukurannya ini hacknya 100%, itu hasilnya 0,3, bisa dipencet. Ini di bagian portofolio dari wedding organizer. Selanjutnya di bagian JS-nya itu. Nah, ini di bagian JS. Kurang lebih seperti ini ya logika untuk di bagian JS. Ini di bagian stack header on scroll, query selector header. Mobile nav tanggalnya kayak gini. Eh, Pakai dokumen query selector, mobile nav height. Kemudian di bagian scroll top button. Jika scroll top kan kurang lebih 100 dan aktif. Kemudian ini di bagian delete box, ini swiper, jasnya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti itu dari pengkodaan dari website wedding organizer. Selanjutnya akan dijelaskan bagian pendemoan website wedding organizer yang disesuaikan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dianusa Fitri dengan NIM 044. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai layanan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam website kami. Pertama, kita membuka website kami melalui alamat domain kami di Google. Setelah alamat website kami terbuka, berikut merupakan tampilan dari website kami, yaitu wedding organizer dengan nama Divianjo. Di sini terdapat beberapa menu layanan yang telah dijelaskan oleh rekan saya awal tadi. Yang pertama ada home, yaitu menu utama. Halaman ini merupakan halaman utama ketika seorang user atau pengguna membuka website pertama kali. Nah, di halaman ini memuat beberapa informasi penting mengenai website kami, yaitu Divianjo. Secara keseluruhan, mulai dari informasi terkait tadi, mengapa harus website ini Divianjo, atau informasi fitur pada menu layanan vendor kami ini, dan kontak yang tersedia di bagian bawah sini. Nah, kontak ini dapat dihubungi oleh pengguna atau user
waktu kurang lebih 24 jam untuk memudahkan pengguna tadi dalam mengakses atau memperoleh informasi terkait website kami. Untuk menu halaman utama ini terdapat dua menu ini. Yang pertama ada Get Started dan Watch Video. Lalu kita ke bawah. Ini beberapa tampilan dari halaman utama. Di sini terdapat Your Vendor. Yang pertama ada Wedding Plan. Nah, Wedding Plan ini sebagai koordinator pernikahan atau konsultan pernikahan. Fungsinya untuk membantu pengguna atau user menjadikan hari istimewa mereka sebaik mungkin. Yang kedua ada MUA. Di sini MUA berperan sebagai penata, seperti penata rambut profesional dan penata rias pernikahan yang dapat membantu pelanggan atau user tampil dan merasa terbaik saat pernikahannya. Yang tiga ada fotografer. Di sini fotografer sebagai mengabadikan hari besar pengguna atau user dengan segala kemegahannya dan memberi Anda ketenangan yang akan Anda hargai selamanya. Yang keempat ada catering. Yang kelima decoration and lighting. Jadi, kami mengarahkan pengguna atau user mengirimkan vendor, bekerja sama dengan staf tempat, maupun menata dekorasi pengguna pada hari acara yang akan dilaksanakan. Yang terakhir ada invitation, merupakan keperluan pengguna untuk membuat daftar tamu pernikahan yang akan dihadiri saat acaranya secara lengkap. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini terdapat beberapa fitur atau powerful features for your wedding. Yang pertama ada vendor manager. Jadi vendor manager ini merupakan kelebihan vendor atau penjual. Fungsinya untuk mengatur semua vendor yang telah tersedia dalam website ini. Yang kedua ada checklist, daftar tamu. Yang ketiga budget atau anggaran, setting chart. Yang kelima ada guest list atau daftar periksa. Selanjutnya ada venue blog atau blog tempat. Selanjutnya ada host guide. Yang terakhir ada help atau bantuan. Lalu di sini merupakan beberapa postingan terakhir dari blog dari beberapa pelanggan atau user yang sudah bergabung atau sudah memesan vendor di website kami. Di sini ada Aisyah Akila ini 31 beautiful dress to wear to your next summer wedding. Yang kedua ada review do dan sebagainya. Nah, lalu kita kembali ke menu home tadi. Yang pertama terdapat dua menu di sini, Get Started dan Watch Video. Di sini terdapat tagline Find Your Wedding in Here. Temukan pernikahan Anda di sini. Use wedding inspiration to find wedding venue and build your wedding vendor team. Lalu kita pilih salah satu menu di sini, terdapat Watch Video. Kita tampilkan. Di sini merupakan gambaran dari acara pernikahan. Di sini terdapat beberapa step dari acara pernikahan. Mulai dari akad nikah, resepsi, pernikahan, seperti yang kita lihat pada video tersebut.
dan pernikahannya kakak Vera. Kalian setelah menu halaman utama, yang kedua terdapat menu yang kedua yaitu about. Halaman about di sini merupakan halaman berisikan tentang informasi dasar dari sebuah website kami yaitu Divianjo ini. Nah, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi about Divian ke website. Yang kedua ada why chose us, mengapa harus website ini. Di sini juga terdapat gambaran tim kami, your team, sebagai pembuat atau pengembang dari website ini. Lalu yang ketiga ada menu review. Di menu review ini merupakan review atau feedback dari pengguna atau user yang sudah menggunakan website kami di Divianjo ini. Berikut merupakan tampilan dari menu review. Sini terdapat the wedding venue. Nah, di sini juga terdapat testimoni atau review dari pelanggan yang sudah join atau bergabung di menggunakan website kami, Wedding Organizer Divianjo. Kita coba klik satu-satu di menu ini. Lalu kita lanjut menu selanjutnya yang keempat yaitu portofolio. Nah, di halaman portofolio ini merupakan semua vendor yang terdata pada admin akan dimuat di laman portofolio ini. Nah, di mana di sini mencantumkan semua layanan yang juga disediakan oleh vendor, mulai dari segi venue, MUA, dekorasi dan lighting, fotografer, dan lain sebagainya. Berikut merupakan halaman dari portofolio, dan di sini terdapat beberapa gambar dari menu yang sudah saya sebutkan tadi, seperti fotografer, MUA. Oke. Lanjut untuk menu selanjutnya, yaitu tim. Lanjut selanjutnya untuk halaman blog. Nah, di halaman blog ini berisikan bacaan dan beberapa rekomendasi untuk memudahkan pengguna atau user menemukan sebuah inspirasi tentang pernikahan atau event yang akan mereka laksanakan. Di sini di halaman ini juga memuat tentang informasi dan tips seputar dunia pernikahan dan sebuah event. Di antaranya seperti bagaimana memilih sebuah gaun, rekomendasi venue pernikahan, memilih cincin, dan bagaimana memuat konsep yang baik untuk acara mereka, serta berbagi informasi menarik lainnya. Berikut tampilan dari menu blog website kami.
Di sini juga di sebelah kanan terdapat juga pencarian untuk beberapa kategori. Yang pertama ada kategori general, lifestyle, travel, design, kreatif, dan education. Nah, di bawahnya juga terdapat beberapa desain post. Halaman selanjutnya. Setelah kita menu blog, lalu kita lanjut untuk menu selanjutnya di website kami, yaitu ada kontak. Kita klik menu kontak. Menu kontak pada halaman ini berisikan kontak website Divianjo yang dapat dihubungi selama 1 kali 24 jam. Jika pengguna memiliki pertanyaan atau beberapa kendala, di laman ini juga mencantumkan informasi kantor seputar pusat Divianjo seperti alamat ini, nomor telepon, dan alamat email ini. Locationnya di sini, untuk alamat emailnya ini, dan untuk nomor telepon yang dapat dihubungi sudah tertera di kiri sini. Lalu di kanan ini terdapat beberapa kotak yang sudah kami sambungkan dengan menu database kami. Selanjutnya kita simulasikan dengan cara kita menginputkan nama-nama yang terdapat di kolom tersedia ini. Mungkin di sini terdapat kendala teknis karena terdapat error atau proses loading yang lebih lama, tetapi kita coba terlebih dahulu. Kita mengisikan ini untuk menyambungkan ke database-nya langsung untuk memastikan apakah data yang kita inputkan ini sudah masuk atau belum. Kita masukkan subjeknya, terserah. Mungkin kita bisa masukkan nama univ kita. Untuk namanya juga bebas. Nah, di kolom terakhir ini ada message atau pesan. Mungkin kita tuliskan dengan mata kuliah kami untuk pemrograman website. Setelah kolom ini semua sudah terisi, lalu kita coba untuk send message. Apakah sudah masuk atau belum? Oke, mungkin seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, apabila masih terdapat kendala loading seperti ini yang terus-menerus berjalan, maka kita langsung saja cek ke database apakah data sudah masuk atau belum. Nah, seperti yang sudah terlihat ini bahwa data sudah berhasil diinputkan dan sudah masuk ke database ini.
kita masukkan nama tadi Alvin Hidayah dengan email ini dan subjeknya sama seperti tadi Universitas Negeri Surabaya dan message-nya sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fitur website ini dan menginputkan data yang sudah disambungkan ke database. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikian yang dapat kami presentasikan mengenai website kami untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pemrograman web. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.